Hai, welcome to Artocles. Mau ngasih tahu aja bahwa kejahatan dibalas kejahatan itu namanya mendendam. Makanya lebih baik memilih membalas kejahatan dengan kebaikan supaya bisa disebut sebagai tindakan mulia. Kita kenalan sedikit dengan seorang wanita asal Pesanggerahan Jakarta Selatan bernama Fatma Asih yang lahir pada tahun 1981. Di tahun 2000 mengikuti pertukaran mahasiswi ke Phuket, lalu sempat dipindahkan ke kampus yang ada di Pattani, negara Thailand. Fatma sempat mendapat program kerja di kantor pariwisata Pattani sampai kemudian berhubungan dengan seorang pria bernama Aiman Mursalin yang datang dari kota Narathiwat. Buat sekedar info bahwa Narathiwat ini serumpun Melayu dan banyak orang Malaysia yang warawiri ke wilayah tersebut, makanya secara wajah, nama, bahkan sampai budayanya pun hampir mirip. Dulu Aiman bekerja pada bidang IT sekaligus agen asuransi. Hubungannya dengan Fatma putus nyambung karena perempuan itu mendapat larangan keras oleh ayahnya nikah dengan bangsa lain, harus sesama Indonesia, kalau bisa Betawi juga seperti mereka. Ya mungkin keluarga pada nggak mau jauh dari Fatma karena waktu berkuliah dulu kan udah saling jauh-jauhan. Namun ternyata yang namanya jodoh nggak bisa disangkal. Menikahlah keduanya pada bulan Juli 2006 di kota Narathiwat saat usia Aiman 29 dan istrinya 25 tahun. Putri mereka pun lahir pada tahun 2007 dan 2010 yang diberi nama Ainur serta Dila Mursalin. Dengan berjalannya waktu, Aiman kemudian bertukar banyak profesi sampai yang terbaru dia menjadi marketing produk digital, lalu memboyong keluarganya pindah dari Narathiwat ke kota Pattani, tempat istrinya pernah bekerja dulu. Tentu aja Fatma tidak lagi berkarir dan lebih memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Ganggu 40 detik untuk ngasih info menakjubkan. Rangkaian kisah kejahatan dengan modus beragam mampu bikin bulu kuduk merinding hanya di channelnya Mabar Kriminal. Dari yang paling mencekam sampai membagongkan, semua lengkap disajikan dalam bentuk video dan footage yang naikin hormon epinefrin kamu dari ujung kaki ke ujung kepala. Simak secara komplit dalam video panjang dan pendek yang tersaji perlahan tapi bikin bergidik di channelnya Mabar Kriminal. Pokoknya di subscribe aja dulu supaya makin kenal dan sayang sembari menikmati kisah kejahatan beragam di channel Mabar Kriminal. Selama ini keluarga Mursalin terkenal sangat harmonis serta menjadi teladan bagi pasangan manapun karena terlihat bahagia 24 jam. Aiman selalu menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk ngajak keluarga liburan, nganter anak pergi dan pulang sekolah walaupun tidak tiap hari, dan tentu sering makan malam di restoran atau ke mall untuk refreshing pikiran yang lelah. Menurut Fatma, suaminya tersebut termasuk pribadi yang kalem dan gak banyak protes. Kalau dimasakin apa aja di rumah gak banyak bacot, dimakan dan dinikmati tanpa request menu. Anak-anak minta dibeliin mainan atau benda yang terbilang mahal pun langsung dikabulkan. Emang enak banget sih jadi pendamping Aiman, kata Fatma. Walau bukan tipe yang romantis, tapi yakin dia sayang pada istrinya. Gak pernah emang bilang kata cinta, ngirim bunga, kirim voice note mesra atau memuji cantik yang bikin istri kegeeran, tapi langsung dengan perbuatan. Nih udah saya transfer 10 miliar, harus habis ya buat jajan dalam satu hari. Nih saya beliin iPhone terbaru, entar kalau yang baru keluar lagi kita buang yang ini, beli yang itu. Nah begini kan enak ya, jadi tahu bahwa suami emang perhatian dan cinta mendalam. Soalnya kalau banyak ngebual dan boros kata-kata sayang, itu mah kerjaannya playboy, omong doang. Makanya saat salah satu dari rekan kerja suaminya ngebisikin bahwa Aiman punya selingkuhan di kota Ratchaburi saat sedang bertugas di sana, tentu aja istrinya nggak percaya. Jadi dalam sebulan bisa 4 hari suaminya dapat jatah shift jadi pemimpin training khusus untuk para junior di kota Ratchaburi. Tapi kan tidurnya ada mes khusus, bukan di hotel. Harusnya juga nggak ada waktu untuk main-main atau keliling karena jadwal biasanya padat. Lagian kesananya kan bareng staff lain dari pusat. Masa iya Aiman sempat punya
waktu untuk nakal kayak sulit diterima. Makanya Fatma pun melakukan investigasi sendiri, dimulai dengan memeriksa handphone suaminya yang selalu terkunci. Pernah diminta passwordnya dengan alasan pengen ngecek-ngecek aja. Suaminya malah ketawa dan menyindir bahwa yang namanya istri setia dan beriman gak boleh curiga karena bisa jadi akar kehancuran. Udah nikah harus saling percaya sebab mereka gak mungkin kan nempel-nempelan terus 24 jam sebagai suami istri. Sudah punya tugas masing-masing dan Aiman harus keluar rumah karena tugasnya mencari nafkah. Kalau terlalu dikekang nanti nggak jadi berkah. Sepertinya kata-kata ini ngebuat Fatma malu sendiri hingga akhirnya nggak berani maksa lagi untuk mengecek handphone suaminya. Pada bulan April 2022, ternyata Aiman kembali ke Ratchaburi dengan tugasnya yang harusnya sih maksimal 1 minggu. Tapi kemudian dia banyak alasan ini itu hingga memperpanjang masa tugasnya di kota tersebut dan gak bisa pulang ke Patani sampai bulan berikutnya. Mendadak ada lagi nih masuk pesan-pesan gak jelas ke handphone sang istri mengatakan bahwa suaminya di sana nginep di rumah selingkuhan. Beberapa kali iseng lah istrinya pengen video call, tapi gak pernah mau diangkat oleh Aiman. Dibalas palingan dengan SMS dan chat aja yang mengatakan sedang sibuk dan kalau malam itu susah dapat jaringan di mes tinggal. Rasa curiga yang besar kemudian membuat Fatma mengajak sahabatnya yang merupakan pasangan suami istri untuk jalan menuju Ratchaburi naik mobil. Berangkatlah bertiga menempuh jarak sekitar 900 km dari Patani ke sana. Kurang lebih perjalanannya mirip ya seperti Jakarta menuju Jambi. Aiman gak tahu dia disusul, makanya saat tiba di perusahaan suaminya di Ratchaburi pada hari Kamis siang tanggal 28 April 2022, Aiman tidak ada. Fatma kecewa berat dan semakin yakin bahwa sang suami emang punya simpanan. Dia nggak ada di mes dan beberapa orang bilang lelaki itu udah balik ke Patani sejak minggu lalu karena tugasnya udah selesai bulan ini. Kalut dong, mana handphonenya juga nggak aktif. Sempat diantar ke beberapa rumah rekan kerja setempat lain tapi tetap nihil, sama sekali nol informasi. Padahal tadi malam saat nelpon, Aiman bilang masih akan ada di Ratchaburi sampai pertengahan bulan depan. Ternyata bohong, hingga Fatma dan teman-temannya pun kembali pulang dalam keadaan tangan kosong. Malamnya lelaki itu nelpon dan langsung bikin Fatma histeris. Terbukti 2 hari kemudian Aiman pulang sembari meminta maaf. Dia jadi gak enakan sama rekan di perusahaan karena dijemput-jemput gitu kan bikin malu, kayak gak percaya suaminya emang lagi kerja. Nangislah sang istri di depan kedua anaknya karena baru tahu sang suami tukang bohong. Dalam masa semingguan dia gak mau ngomongin suaminya karena Aiman seperti gak nunjukin rasa bersalah ataupun rasa sesal. Cuek aja gitu kan istri pengen ya diyakinin ngapain aja di luar kota dan dari mana sebenarnya. Sampai di awal bulan Juli 2022, akhirnya lelaki tersebut ngaku sama istrinya bahwa memang dia mencintai wanita lain yang lebih muda di Ratchaburi dan sudah menjalani hubungan yang cukup dekat sejak pertengahan tahun 2019. Dia nggak bisa menyembunyikan rasa sayang kepada wanita itu, nggak mau juga kehilangan istri serta anak-anaknya. Kalau emang berkenan sekaligus ibadah, apakah boleh jika menikah lagi dan hidup bersama istri muda berdampingan? Kalau cerai kan nggak baik, kasihan juga anak-anak. Fatma menangis karena bukan hanya ngerasa terhianati, namun karena selama ini udah gembar-gembor kemana-mana bilang suaminya adalah pria paling setia dan dijamin tidak akan berselingkuh. Mau pisah kasihan juga, anak-anak udah umur 15 dan 12 memasuki masa remaja, perlu banyak bimbingan dan biaya untuk pendidikan. Tapi tetap aja hatiku rasanya teriris-iris. Makanya seminggu kemudian pada Jumat tanggal 5 Agustus 2022, Fatma membawa terbang anak-anaknya ke Jakarta supaya memberi waktu bagi dia dan suaminya untuk merenung. Introspeksi dirilah bareng-bareng dan juga berdamai dengan keadaan. Siapa tahu emang harus berpikir masing-masing dulu supaya bisa mengambil keputusan yang tepat. Fatma sempat bertanya-tanya apa dia sudah nggak cantik dan menarik lagi, makanya Aiman mau nambah istri. Nah sekarang mendingan ditinggal dulu sementara supaya tahu rasanya kehilangan. Mungkin kalau berjauhan lama bisa kangen dan batal minta nikah sama perempuan lain. Selama sebulanan pertama di Jakarta, emang sih beberapa kali Aiman nelfon istrinya, nanyain gimana kabar anak-anak, kapan balik ke Patani, soalnya kedua putrinya udah bolos lama dan dicariin sama guru. Takutnya ketinggalan mata pelajaran malah entar nggak bisa naik kelas. Tapi justru Fatma mengamuk sama sang suami karena kok bisa-bisanya cuma nanyain kabar anak. Kenapa nggak nanya kabar dia juga? Apa sudah nggak cinta lagi? Kenapa Aiman nggak inisiatif untuk menjemput mereka ke Jakarta daripada cuma bolak-balik
balik ngomong kapan pulang. Tapi tiap kali hal itu diutarakan pada sang suami, ternyata pria tersebut cuma bisa diem, dianggap nggak gentle lah sama Fatma. Sampai bulan depannya lagi masih juga mereka belum kembali ke Thailand karena pengennya dijemput sama suami. Ternyata Aiman pun makin jarang menghubungi. Sampai per hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, Fatma mendapat telepon dari seorang temannya yang bilang bahwa Aiman sudah menikah bawah tangan dengan seorang wanita yang ada di kota Ratchaburi. Walau belum pasti dengan berita ini, tapi ada feeling bahwa kemungkinan itu benar. Nangis dong dia, soalnya niat mau ngasih hukuman kok malah kawin lagi. Kirain bisa bikin suaminya introspeksi diri, ternyata malah ngikutin hawa nafsu. Sampai pada hari Minggu tanggal 6 November 2022, akhirnya Fatma membawa pulang anaknya ke Patani dan mendapati rumahnya itu benar-benar kosong. Beberapa tetangga kemudian membenarkan tentang pernikahan Aiman dan sekarang sih katanya tinggal bersama istrinya di Ratchaburi. Bahkan warga taunya Fatma itu sudah ngasih izin untuk sang suami nikah lagi dan langsung dibantahlah sama perempuan tersebut. 2 hari kemudian, Aiman pun muncul di rumah bersama seorang wanita yang diperkenalkan sebagai istri baru yang sempat bikin kedua putrinya nangis serta mengurung diri dalam kamar. Fatma dirayu oleh suaminya agar bisa menerima wanita tersebut yang bernama Sofia Rayang usia 27 dengan sosok berkulit mulus bening dan seksi serta berpenampilan serba buka-bukaan. Tapi ada yang aneh karena Fatma ngelihat si Sofia ini kok ada jakunnya. Suaranya juga rada ngebas kayak abang-abang kuli. Apa suaminya nggak salah milih atau emang doyan yang bentukannya tomboy begitu? Makanya sempat ya diajakin ke dalam kamar karena mau ngecek onderdil, tapi Sofia menolak. Bahkan si Aiman juga jadi marah dan berteriak, gak usah ngurusin onderdil orang lain. Lah makin curiga dong istrinya, langsung aja diusir dari rumah. Namun kata suaminya mereka cuma numpang 2 malam aja di situ, entar juga balik lagi ke Ratchaburi. Tapi tetap ditolak sampai akhirnya Sofia pun menginap di hotel sementara Aiman nginep di rumah. Dia coba ngasih pengertian pada istri dan anak-anaknya mengenai perbuatannya menikahi wanita lain karena rasa cinta pada mama mereka mulai pudar, tapi janji akan selalu ada sebagai kepala keluarga yang melindungi. Dalam masa sebulan setelahnya, Aiman jadi bolak-balik pulang Ratchaburi Patani dan hal tersebut bikin rencana Fatma maju mundur niatnya untuk minta cerai. Banyak yang jadi pertimbangan dan yang paling berat adalah masalah nafkah untuk para buah hatinya. Sampai pada hari Kamis malam tanggal 17 November 2022, mendadak Fatma menerima panggilan telepon dari nomor suaminya yang ternyata adalah pihak Rumah Sakit Umum Ratchaburi. Mereka mengatakan bahwa Bapak Aiman Mursalin sedang menjalani masa kritis di rumah sakit tersebut akibat perut dan pinggangnya diserang bertubi dengan senjata tajam. Ini dilakukan oleh istrinya Sofia dan seorang teman lain yang bernama Wimon akibat perseteruan dan adu fisik sejak siang sampai sore di hari tersebut. Masih beruntung sebenarnya nyawa Aiman terselamatkan meski dia sempat koma dan terbaring karena kritis akibat luka pada bagian perutnya. Bahkan dokter bilang beruntung banget loh masih hidup mengingat serangannya ke arah yang cukup vital yang pada sebagian besar kasus pasti korbannya langsung meninggal. Polisi kemudian menangkap istri muda dan sahabatnya yang tadi saya sebutkan, Sofia dan Wimon, yang merupakan wanita jadi-jadian. Terus gimana kronologi untuk peristiwanya? Menurut keterangan kedua waria tersebut, ternyata Pak Aiman sejak pertama kenal Sofia di tahun 2019 langsung jatuh cinta dengan kemulusan, kecantikan, serta keluguan yang menggoda dari Sofia. Jalan deh hubungannya selama setahun tanpa tahu bahwa dia adalah waria. Sampai di bulan Desember 2020 baru Sofia jujur bahwa dirinya bukan perempuan tulen yang bikin Aiman kaget. Sempat gak ngomongan selama sebulan sampai akhirnya lelaki itu kembali menghubungi Sofia karena sudah kepalang tergila-gila dengan penampilan fisiknya yang bening. Nyambung lagi pacarannya dan berhasil membohongi semua orang yang dikenal dengan bilang bahwa Sofia adalah wanita tulen. Terjadilah pernikahan di bawah tangan dengan memalsukan identitas sebagai perempuan di KTP. Bahkan pria itu menyebar berita bahwa istrinya udah setuju Aiman nikah lagi, tapi nggak bisa hadir karena Fatma sedang menjaga ibunya yang sakit di Jakarta.
Nah, ternyata sahabat Sofia yang bernama Wimon adalah orang yang dulu menjodoh-jodohkan mereka dan dijanjikan bakal dikasih uang sebesar 200.000 baht atau sekitar 90 juta rupiah kalau Aiman berhasil jadi suaminya. Habis kawin seminggu, 2 minggu, sampai sebulan berlalu tidak juga lelaki itu ngasih uang sepeser pun dengan alasan istri tuanya memblok rekening serta gajinya. Bahkan Sofia pun cuma dapat receh-recehan. Wimon gak terima makanya marah dan terjadi perkelahian dengan Aiman, yang selanjutnya Sofia malah jadi membela kawannya karena ngerasa nggak ada gunanya kawin kalau nggak dikasih duit sesuai keinginan. Main barbar mereka, duel 2 lawan 1, walaupun pakai rok berambut panjang dan pakai gincu, ya laki-laki tetaplah bertenaga cowok. Aiman yang lebih tua KO dikeroyok sampai kena senjata tajam. Sementara berdasarkan cerita tersebut, si Fatma ngerasa sedih dan malu. Kok bisa-bisanya sang suami ngemadu dia sama waria hanya karena tergoda keinginan mata dan daging. Anak-anaknya bakal nanggung lebih banyak cacian kalau begini jadinya. Pengacara Bang Chai Narong yang ngebela dua waria tersebut menyatakan bahwa perbuatan Sofia dan Wimon didasari rasa dendam karena sering dibohongin sama Aiman mengenai pelanggaran perjanjian untuk membayar. Itu dianggap sebagai utang dan bahkan bakalan menuntut balik Aiman karena lelaki tersebut yang mencetus ide menikah dengan memalsukan semua dokumen agar kelak bisa menjadi istri kedua. Namun sayangnya saat sidang masih berlangsung di bulan Mei 2023, keadaan si Aiman semakin parah karena lukanya. Dia pun mengembuskan nafas terakhir di usia 46 tahun. Padahal udah sempat bertahan loh di rumah sakit selama 6 bulan, ternyata menyerah juga. Hal ini membuat hukuman bagi Sofia dan Wimon semakin berat, yang tadinya hanya penganiayaan berubah menjadi perengkutan nyawa. Sampai pada hasil keputusannya per hari Senin tanggal 19 Juni 2023, Hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Patani menyatakan bahwa kedua lelaki tersebut yakni Sofia Rayang dan Wimon Kemkat usia 28 dan 37 tahun bersalah, lalu menerima hukuman masing-masing 24 tahun penjara. Sementara Fatma kemudian membesarkan anak-anaknya sendirian dengan bekerja sebagai guru di salah satu SMP swasta yang ada di pemukiman Jerau dekat rumah Mandarus. Bagaimana menurut kamu jika ditempatkan pada posisi Ibu Fatma? Apakah kalian sudah minta cerai sejak pertama suami mengajukan kawin lagi atau masih mikir-mikir demi buah hati? Silakan komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.